saya Pak Faris Aromal yang sudah ready dengan mentornya. Deh, Terima kasih Bu, izin monggo. live Bu, Salam silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Deh, oke. Pak Faris Aromal, monggo silahkan nanti sambil checking timernya, karena kita beri waktu 7 menit. Monggo bisa dimulai, Pak Faris, dipersilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Nikmatul Afiyah selaku penguji, Ibu Ratna selaku moderator, dan mentor saya Ibu Umi Mustabsyirah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Interaktif Berbasis Teknologi untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa di MTS Negeri 1 Brebes. Eh, Judul ini saya ambil dari eh, scanning isu yang sudah saya lakukan, di mana isu yang pertama yakni masih rendahnya kemampuan speaking siswa. Ini juga terkait dengan masuk kategori semata ASN, di mana eh, salah satu penyebab rendahnya kemampuan speaking siswa tentu terjadi karena belum adanya stimulus yang tepat. Salah satunya adalah terkait dengan integrasi atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, terkait dengan masih rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini masuk kategori manajemen ASN, di mana motivasi siswa itu tumbuh ketika pembelajaran itu menarik dan sesuai dengan kesukaan mereka, atau ada hal-hal yang memang menarik yang mereka ikuti. Yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini juga masuk kategori Smart ASN, di mana salah satu aspek dari Smart ASN adalah melek teknologi. Tentu penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga menjadi penting agar motivasi siswa bisa meningkat. Yang keempat adalah masih terbatasnya media pembelajaran berbasis teknologi. Ini juga terkait dengan manajemen ASN, di mana tentu ini ada pada aspek manajerial terkait dengan pengadaan atau perencanaan pengadaan media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran. Yang kelima atau yang terakhir adalah belum tersedianya perpustakaan digital bagi siswa dan guru. Ini juga masuk dalam Smart ASN karena terkait dengan digitalisasi. Dari isu-isu tersebut, kemudian saya lakukan analisis menggunakan APKL, di mana dari kelima isu itu yang mendapatkan atau yang mempunyai skor atau peringkat pertama yakni terkait dengan masih rendahnya kemampuan speaking siswa. Yang kedua, rendahnya motivasi siswa. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini tabel terkait dengan analisis APKL yang saya lakukan. Berikutnya, dari kelima isu tersebut, kemudian saya tampis menjadi 3 isu yang utama, yakni terkait dengan masih rendahnya kemampuan speaking, masih rendahnya motivasi, dan belum optimalnya penggunaan teknologi. Dari ketiga ini, isu yang menjadi core isu adalah poin yang pertama, yakni terkait dengan masih rendahnya kemampuan speaking siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lah, apa penyebabnya? Dari segi itu ada proses pembelajaran yang masih jarang menggunakan teknologi. Paradigma yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu merepotkan. Dari sisi material memang belum adanya atau masih minimnya media pembelajaran yang tersedia berbasis teknologi. Terus kemudian anggapan bahwa kemampuan speaking itu tidak terlalu penting dalam pembelajaran bahasa, di mana fokusnya masih lebih dominan pada gramatikal. Terus selanjutnya adalah terkait metode, minimnya pelatihan penggunaan teknologi, dan beliaunya adalah motivasi belajar siswa yang rendah, paradigma bahwa speaking itu susah. Kemudian muncul atau kesimpulannya adalah masih rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dari ketiga isu tadi atau core isu yang saya lakukan, ada beberapa langkah
atau alternatif pemecahan masalah yang saya tawarkan atau yang saya susun, yakni yang berjudul tadi optimalisasi penggunaan aplikasi interaktif untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa di MTS Negeri 1 Brebes. Dan sasaran saya adalah untuk kelas 8 di kelas 8 bahasa. Dari kegiatan atau beberapa kegiatan, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pembelajaran siswa. Ini langkah awal untuk menentukan kira-kira aplikasi mana yang tepat, yang cocok dengan kebutuhan pembelajaran speaking anak. Ini mengacu pada substansi agenda 2, yakni berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua adalah pemilihan aplikasi yang interaktif yang sesuai. Setelah tadi melakukan analisis kebutuhan, kemudian saya melakukan pemilihan aplikasi yang sesuai. Ini bagian dari uh, sikap saya terhadap nilai atau core value ASN, yakni adaptif serta kompeten, di mana penggunaan aplikasi itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan di era pembelajaran seperti saat ini. Berikutnya adalah penyusunan rencana pembelajaran berbasis teknologi. Ini erat kaitannya dengan sikap kompeten dan adaptif, di mana saya juga harus mampu melakukan perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Berikutnya adalah sosialisasi dan pelatihan sesuai dengan core value ASN kolaborasi, di mana sosialisasi dan pelatihan ini saya sasarkan untuk siswa dan teman sejawat. Yang kelima adalah implementasi aplikasi dalam pembelajaran speaking. Ini sesuai dengan nilai ASN harmoni, loyal dan kompeten. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi efektivitas terkait dengan penggunaan teknologi. Ini mengacu pada nilai akuntabel, di mana evaluasi dan monitoring yang saya lakukan tentu harus didasarkan pada data dan fakta yang tepat. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir dan diseminasi hasil. Eh, Ini terkait dengan jadwal kegiatan yang sudah saya susun, Ibu penguji. Ada identifikasi kebutuhan, yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil dan diseminasi hasil. Saya kira itu paparan yang bisa saya sampaikan, Ibu, terkait dengan hal-hal yang masukan dan sebagainya. Saya harapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin nggih kami dari BDK berdiri sejenak ini kebetulan Indonesia Raya sekedar. Ya. Baik, nggih. Terima kasih Pak Faris nggih atas paparannya. Monggo selanjutnya bisa untuk mentor Pak Faris Aromal nggih bisa memberikan penguatan atas apa yang telah dituliskan oleh Pak Faris di rancangan aktualisasi. Monggo Ibu Umi Mustabsyiroh dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ibu Penguji, Ibu Nikmatul Afiyah. Yang saya hormati Ibu Ratna sebagai moderator. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan sebagai mentor untuk Pak Faris Aromal SPD dari
rancangan aktualisasi dengan optimalisasi penggunaan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa di MTSN 1 Brebes. Saya rasa isu yang diangkat itu sudah sesuai dengan yang di lapangan. Maksud saya apa yang diharapkan seperti itu, Ibu. Jadi eh, untuk kemampuan speaking siswa kami itu memang masih rendah. Kemudian ini mungkin disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya sudah diuraikan tadi sama Pak Faris, yaitu berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana teknologi yang kami ada di sini itu mungkin belum mencukupi dari semua siswa yang dibutuhkan. Padahal dengan adanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu akan memotivasi siswa, sangat akan memotivasi siswa dan tentunya output dan kualitas pembelajarannya juga akan lebih meningkat. Itu saja Bu penguatan dari saya yang diangkat oleh Pak Faris. Isu itu sudah cocok. Terima Oke. kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Umi Mustabsyiro. Sama-sama. J. Monggo selanjutnya Bu Dr. Nikmatul Afia, nggih, sebagai penguji dipersilakan. Baik, terima kasih. Eh, yang saya hormati Ibu Umi selaku mentor ya yang telah rawuh untuk memberikan penguatan pada seminar pagi hari ini. Yang saya hormati Mbak Ratna selaku coach dan juga moderator. Dan yang saya hormati pula Mas Faris Aroma ya, bukan Roma Irama ya Mas ya. Harus Ya. aroma, Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya mengapresiasi dulu ya rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Mas Faris ya. Mudah-mudahan nanti memang benar-benar bisa membawa manfaat untuk satkernya ya. Kalau tidak salah tadi di Amin. MTS ya Mas ya, Brebes ya. Harus Oke, MTSN baik. 1 Brebes. MTSN 1 Brebes. Baik. Eh, ini Mas Fadis mengambil optimalisasi nggih, Mas ya. Nah, tentunya itu sudah ada ya Mas kegiatan ini Mas Faris sudah melakukan dengan apa? Mohon maaf Bu, tadi suaranya agak terganggu dengan suara lain. Oh ya, baik. Apa namanya? Ini kan judulnya adalah optimalisasi apa ini? Adian, Adian, Penggunaan Adian, aplikasi interaktif ya Mas Adian. berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa. Nggih, betul. Oke. Otomatis berarti ketika Mas Faris mengambil optimalisasi sebelumnya sudah ada ya penggunaan aplikasi interaktif berbasis teknologi ini hanya belum optimal gitu barangkali atau sebelumnya belum ada bagaimana Mas? Kalau yang saya analisis dan saya lihat itu yang sebelumnya itu lebih dominan hanya penggunaan teknologi dalam pembelajaran, misalnya hanya YouTube, kemudian PowerPoint begitu. Tetapi belum ada penggunaan aplikasi atau penggunaan teknologi yang interaktif di mana ada semacam komunikasi dua arah yang dilakukan oleh siswa dan aplikasi tersebut. Contohnya misalnya kayak Duolingo, terus kemudian Elsa Speak, itu kan aplikasi-aplikasi interaktif yang bisa dipakai yang itu sifatnya dua arah. Berbeda dengan hanya nonton YouTube misalnya, itu kan hanya satu arah Ibu. Oke, baik. Nah, berarti untuk kegiatannya Mas Faris, ini kan kelihatan itu ya di kegiatan yang kedua, ya kan sudah mulai memilih aplikasi interaktif, gitu Mas. Nah, kira-kira
dari aplikasi ada Elsa Speak, Duolingo dan sebagainya itu yang dipilih yang mana, Mas? Apakah ke semuanya itu akan diterapkan nanti atau sudah ditentukan? Tentu untuk efisiensi saya hanya akan memilih salah satu di antara yang saya sebutkan Ibu. Dan saya lebih prefer ke Elsa Speak yang eh, secara fitur dan sebagainya itu lebih lengkap begitu. Oke, baik. Kalau seperti itu, silakan nanti mungkin Mas Faris bisa menambahkan pada tahapan kegiatannya, nggih, Mas, nggih. Itu kan baru memperlihatkan uji coba dari fitur aplikasinya. Kalau memang yang dituju adalah Elsa Speak, maka silakan di tahapan yang ketiga barangkali ya, Oh, nggih. eh, memilih ya, menentukan Elsa Speak itu sebagai aplikasi interaktifnya. Nggih. Kemudian saya melihat di sini Mas Faris itu memang sudah ada ya tahapan-tahapan kegiatannya. Namun di outputnya itu belum menunjukkan kesesuaian dengan tahapannya. Artinya supaya nanti Mas Faris tidak kesulitan untuk menunjukkan atau membuat evidence bukti dukungnya, sebaiknya Mas Faris mungkin di tahapan kegiatan itu setiap tahapan ada outputnya. Setiap tahapan ada outputnya, seperti itu. Sehingga nanti misalkan survei beberapa aplikasi, apa hasil survei itu? Mungkin identifikasi dari aplikasi. Kemudian tahap berikutnya uji coba fitur aplikasi. Apa output dari uji coba? Mungkin terlaksananya uji coba atau mungkin ada apa catatan apa gitu ya dari hasil uji coba tersebut. Nah, berikutnya tahapan apa lagi? Nanti di outputnya apa? Nah, itu memudahkan Gitu. nanti Mas Siap. Faris apa namanya menyediakan bukti dukungnya seperti itu. Nah, jadi di beberapa kegiatan ini memang saya lihat masih minim ya untuk apa namanya outputnya. Kalau untuk berakhlaknya saya rasa sudah cukup ya penerapan dari core values berakhlaknya. Kemudian pada kegiatan, nah ini Mas, pada tahapan kegiatan, kalau di kegiatan is oke nggak masalah ya, sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi. Ini kegiatan keempat. Pada tahapannya ya sebaiknya kalau tahapan itu lebih enak kita melihatnya itu dengan menggunakan kata kerja aktif ya. Kalau misalkan ini Mas Faris menetapkan pelatihan untuk siswa, panduan penggunaan aplikasi. Coba diganti, melaksanakan pelatihan untuk siswa ya, menyusun panduan penggunaan aplikasi, melaksanakan simulasi pembelajaran. Nah, nanti masing-masing tahapan itu monggo disesuaikan outputnya apa. Ya, melaksanakan pelatihan outputnya apa. Terlaksananya pelatihan atau laporan atau apa. Ya, Siap. menyusun Oke. atau membuat panduan, apa outputnya? Ya, panduan itu sendiri tentunya, gitu ya. Jadi memakai ini di beberapa tahapan kegiatan memang masih pakai apa namanya kalimat-kalimat yang singkat begitu ya. Mungkin bisa sebaiknya nanti di manage ulang untuk menggunakan kalimat yang aktif. Baik, kemudian silakan mungkin barangkali yang masih minim untuk berakhlaknya, ini masih ada yang satu atau berapa itu nanti silakan ditambahkan ya Mas. Ibu. Untuk keterkaitan dengan berakhlak. Nggak mungkin toh misalkan ini di kegiatan keempat itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Sosialisasi pelatihan itu mengandung berorientasi pelayanan juga ada, ya kan? Akuntabel ya tanggung jawab Mas Faris ini sebagai seorang guru ya, itu tentu juga ada di sana. Harmonisnya juga tentu ada. Kolaboratif ya, barangkali di sini Mas Faris melaksanakan atau berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau siapa itu tentu ada. Jadi monggo itu explore ya pada kolom yang ke berapa itu? Kelima ya, keterkaitan dengan agenda 2 ya, core values berakhlak. Ini masih minim ya di dalam kegiatan-kegiatannya.
Kemudian di kegiatan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Ini sudah ada toolsnya atau alat untuk memonitoring, yaitu menggunakan kuesioner. Kemudian juga sudah dianalisis, oke bagus. Kemudian ada wawancara. Silahkan ditambahkan mungkin ya Mas, di tahapannya itu apa namanya, eh, hasil analisisnya ya, atau dianalisis, analisis hasil kan tentu analisis dari pelaksanaan inovasinya Mas Faris tadi ya. Nggih, Setelah Bu. itu apa rekomendasinya? Rekomendasi Mas Faris dari hasil analisis tersebut ya. Tentu analisis ini kan akan ada dua hasil ya. Maksudnya apakah itu secara signifikan memang apa namanya Meningkatkan. bermanfaat ya, meningkatkan dari apa skill untuk speakingnya ya Nggih, Bu. dari siswa, atau malah sebaliknya begitu ya. Nah, Nggih, maka nggih. itu menjadi bahan tindak lanjut berikutnya Mas Faris mau ngapain begitu. Baik, mungkin itu saja cukup ya beberapa masukan. Monggo nanti silakan bisa di manage ulang. Mohon maaf nih Bu Ratna. Terima kasih Iya, terima kasih, Bu, atas masukan-masukannya. Bu Ibu. Untuk pelaksanaan mohon dukungan dan senantiasa dikawal supaya memang ini Mas Faris nanti. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ratna selaku moderator. Nggih, baik, matur nuwun Bu Nikmah nggih atas saran masukannya. Monggo nanti bisa disesuaikan nggih Pak Faris. Matur nuwun Pak Hasan Rosid, betul. Oh, Bu Umi Mustabsyiroh nggih, matur nuwun ya. Monggo nanti bisa dikawal terus untuk Pak Faris. Monggo bisa live dari Zoom ini. Iya, Nah, Bu. selanjutnya ini sudah ready. Oke, Menkan Mas siap. Mangga bisa